Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari STIM Miftahul Ulum Tanjung Pinang, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4 Malang. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran Kreatif yang diaku oleh Bapak Dr. Saripudin MPDI. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran kreatif. Untuk selanjutnya, simak sampai habis. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana guru memfasilitasi kegiatan belajar sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan nyaman, sehingga warga belajar atau siswa juga dapat terangsang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan menyenangkan. Atau cara pendidik mengajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih caranya sendiri dalam belajar dan bertanya, sehingga pendidik memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, model pembelajaran kreatif, yaitu model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman berbagai sumber. Penjelasan selanjutnya ada prinsip-prinsip metode pembelajaran kreatif, yaitu pertama, individualitas. Individu adalah manusia orang seorang yang memiliki pribadi jiwa sendiri. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lain. Dengan perkataan lain, tiap-tiap manusia mempunyai jiwa sendiri. Yang kedua, aktivitas. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh bila murid itu dengan keaktifan sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Kalau seorang murid ingin belajar memecahkan suatu problem atau masalah, ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Kalau ia ingin menguasai suatu keterampilan, ia harus berlatih mengkoordinasi otot-otot tertentu. Kalau ia ingin memiliki sikap tertentu, ia harus memiliki sejumlah pengalaman emosional. Keuntungan dari penggunaan prinsip aktivitas adalah tanggapan sesuatu dari yang dialami atau dikerjakan sendiri lebih sempurna dan mudah direproduksikan, dan pengertian yang diperoleh adalah jelas. Selain itu, beberapa sifat watak tertentu dapat dipupuk, misalnya hati-hati, rajin, bertekun, dan tahan uji, percaya pada diri sendiri, perasaan sosial, dan selain sebagainya. Yang ketiga, kebebasan. 4, minat. 5, perhatian. Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang selalu bertalian atau berkaitan. Seorang siswa yang memiliki minat dalam belajar, maka akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati tersebut. Akan tetapi, perhatian seseorang kadangkala timbul dan ada kalanya hilang sama sekali. Selanjutnya, motivasi. Motivasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Yang ketujuh ada kolerasi. 8, konsentrasi. 9, peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Selanjutnya, pengulangan. Perlakuan yang dilakukan secara berulang akan melahirkan kebiasaan, karena kebiasaan adalah perilaku yang diulang. Dengan adanya pengulangan, maka memudahkan tertanamnya konsep, fakta, informasi, pemahaman, dan pemikiran ke dalam benak atau memori otak peserta didik.
Kemudian keteladanan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontohkan oleh seseorang dari orang lain. Keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik. Keteladanan dapat direalisasikan dengan cara memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Selanjutnya, pembiasaan. Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didik. Kebiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Adapun lingkungan pengajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung pengajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai sumber pengajaran atau sumber belajar. Apa yang dipelajari peserta didik tidak hanya terbatas pada apa yang disampaikan guru dan apa yang ada di dalam buku tulis. Dan yang terakhir, globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pengajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, kemampuan atau keterampilan guru. Kedua, kebutuhan peserta didik. 3. Besarnya kelompok. 4. Tujuan pelajaran. 5. Keterlibatan peserta didik. 6. Kesesuaian dengan bahan pelajaran. 7. Fasilitas yang tersedia. 8. Waktu yang tersedia. 9. Variasi pengalaman belajar. Dan terakhir, 10. Keterampilan tertentu dari peserta didik. Nah, selanjutnya strategi model pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Everyone is a teacher here. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun secara individual. Strategi ini juga memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru dari teman-temannya. Dengan strategi ini pula, siswa yang selama ini tidak aktif akan terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Reading aloud atau strategi membaca keras. Strategi ini dapat membantu siswa untuk berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan menggugah diskusi. Reading aloud adalah sebuah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru memberikan bacaan kepada setiap peserta didik dan setiap peserta didik tersebut membaca bagian teks yang berbeda-beda. Role play atau bermain peran. Unsur yang paling menonjol dalam strategi ini adalah unsur hubungan sosial. Karena dalam bermain peran, siswa dapat mencoba menempatkan dirinya sebagai tokoh atau pribadi tertentu. Terbukalah untuk ide baru. Keluarlah dari jalan buntu dan cobalah untuk terbuka dengan ide yang baru, meskipun jika awalnya terlihat aneh. Berpikirlah outside the box. Berhentilah berpikir soal aktivitas dalam kelas dengan ketat dan terbatas, dan terbukalah untuk ide-ide di luar kebiasaan. Mungkin saja Anda dapat ide kreatif untuk mengubah suasana beberapa mata pelajaran yang Anda ajarkan. Model pembelajaran pemain Raskidal merupakan akronim dari pembelajaran menyenangkan, aktif, inovatif, ramah sosial, kreatif, imajinatif, dan rasional. Pembelajaran menyenangkan berarti pembelajaran yang cerdas dan berhati. Pembelajaran yang aktif pula berpusat pada pengalaman belajar siswa dan berpusat pada pengembangan kreativitas dan daya inisiatif mengembangkan karya baru. Mengembangkan strategi pembelajaran yang ramah sosial, siswa mengembangkan kapasitas diri karena dipersepsikan baik untuk hidup dalam lintas budaya global. Ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan.
Menurut Ross and Nicole, menjelaskan ciri belajar yang menyenangkan yaitu pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres, lingkungan yang aman untuk melakukan kesalahan, namun menumbuhkan harapan meraih sukses tetap tinggi. Yang kedua, menjamin bahwa bahan ajar itu relevan dengan manfaat dan pentingnya dalam memenuhi harapan siswa. Yang ketiga, menjamin bahwa secara emosional dapat berlangsung proses belajar positif. Pada umumnya, suasana ini dapat tumbuh jika belajar dilakukan bersama dengan orang lain atau humor dan dorongan semangat, waktu rehat dan waktu jeda teratur, serta dukungan antusias. Yang keempat, melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan. Kelima, menantang peserta didik untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan yang sedang dipelajarinya. Keenam, mengkonsolidasikan bahan ajar yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode-periode yang rileks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah yang membuat siswa belajar dengan memanfaatkan potensi dirinya secara optimal dengan hati dan kecerdasan pikirannya. Pembelajaran yang menyenangkan memerlukan dukungan suasana yang mempersepsikan siswa secara positif yang didasari dengan keyakinan tinggi siswa dapat berkembang dan adaptif terhadap perubahan peradaban. Model pembelajaran pemain ras kidal merupakan model pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa pada abad ke-21. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, pada pembagian pendahuluan memuat pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Lalu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, cakupan standar proses mencakupi 4. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan lain-lain. Untuk silabus, pengembangannya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan. Pada tahap ini, guru harus bisa memilih media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan penting yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Pada tingkat satuan pendidikan, salah satu pilar penilaian yang biasa digunakan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Adapun kegiatan pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Berikutnya, ciri-ciri pembelajaran kreatif, yaitu ada inovasi sesuai kemajuan ipteks, menjadikan siswa aktif, waktu efisien dan hasil efektif, suasana menyenangkan bagi siswa, dan dampaknya siswa menjadi kreatif. Mencari kegembiraan adalah salah satu cara untuk mendapatkan otak yang mampu berpikir kreatif adalah dengan memikirkan hal-hal yang menarik bagi Anda. Rasa antusias cenderung dapat meningkatkan motivasi otak, dan otak yang termotivasi adalah yang aktif dan kreatif. Keluar dari zona nyaman memang sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman, tetapi mungkin saja hal itulah yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kreatif. Mengajar kelompok siswa yang baru dengan topik yang baru, atau mencoba metode yang pada awalnya membuat Anda tidak nyaman. Hal ini mungkin berhasil, mungkin juga tidak, tetapi kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencoba. Mencari tempat yang inspiratif. Mungkin beberapa orang yang beruntung
dapat mendapatkan inspirasi dari sekotak alat bersih, tetapi bagi beberapa orang lainnya membutuhkan tempat lainnya untuk mendorong hadirnya inspirasi, entah itu di taman, ruang tamu, bahkan bagian tertentu di sekolah. Selanjutnya, rileks. Ketika beberapa orang bekerja di bawah keadaan stres, kebanyakan dari kita merasa bahwa kreativitas telah dibunuh. Untuk benar-benar terhubung dengan sisi kreatif, rilekslah dan jangan memaksakan ide harus keluar. Cari ide dari manapun. Ide yang luar biasa datang dari mana saja, maka siapkan mata, telinga, dan pikiran yang selalu terbuka. Cari hobi. Menyisakan waktu beberapa jam untuk menekuni hobi dapat membantu kita kembali bekerja dengan semangat yang baru. Terakhir, ikuti passion. Kejarlah sesuatu yang benar-benar disukai. Passion itu mungkin akan membuat kita merasa antusias, terinspirasi, dan siap untuk mendapatkan ide kreatif. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.